Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kalau ada orang yang dia tidak memiliki teknik yang baik atau teknik yang benar menurut satu pendapat atau pendapat lain, akan tetapi dia punya akurasi bagus. Oke teman-teman, mungkin kita akan temu ya ketika kita sedang belajar busur horsebow, memanah tradisi dengan busur asiatik atau busur horsebow seperti ini. Maka mungkin kita akan banyak menemui guru-guru atau coach-coach dengan literasi mereka masing-masing. Coach A dengan teknik yang seperti ini, cara menggenggam itu seperti ini, cara mengunci seperti ini, cara aiming seperti ini, release seperti ini, anak panah harus seperti ini, bla bla bla. Atau coach B dengan teknik yang seperti ini, menggenggam harus seperti ini, drawing harus seperti ini, anchor harus seperti ini, aiming seperti ini, release seperti ini, atau bla bla bla. Tapi ada orang-orang yang dia hanya menggunakan mencari tahu, menggenggam, kemudian kuncian dia pilih, misalkan dia pilih thumb draw, lalu dia menyerahkan semuanya kepada konsistensi dia berlatih saja. Dia tidak terlalu terikat dengan cara menggenggam harus ABC, dengan posisi anchor harus ABC, dengan aiming harus ABC, dengan cara release yang harus begini dan sebagainya, hindari creeping, hindari plucking dan sebagainya, hindari anchor yang nempel pipi, hindari cara release yang pokoknya dia tidak terikat dengan semua aturan-aturan tersebut. Dia hanya memanah, tahu cara memasang posisi knock, kuncian, dia tarik, dia bidik dengan cara dia menggunakan instingtif dia rilis, kemudian akurasi dia lebih bagus daripada orang-orang yang mungkin terlalu terikat dengan teoritis. Itu gimana konsepnya gitu? Kalau saya secara pribadi dari dulu memang saya bukanlah orang yang ketika berbicara satu teori tentang panahan tradisi, berbicara benar salah. Saya memang tidak tertarik untuk seperti itu. Saya memang lebih tertarik kepada baik dan terbaik, kecuali perkara yang sifatnya pada keselamatan. Jadi kalau perkara yang menyangkut keselamatan, baru kita bisa berbicara ini benar, ini salah. Selanjutnya hanya perkara baik dan terbaik tergantung sesuai dengan motivasi atau tujuan panahan seseorang itu bagaimana. Jadi sesuai dengan tujuan dia memanah apa dan cara dia mencapai tujuan itu bagaimana. Jadi kalau cara dia mencapai sebuah tujuan dalam memanah itu dia gunakan cara A atau cara B atau cara C atau cara dia sendiri, tapi tujuan daripada panahan dia tercapai, yaitu benar-benar saja tidak ada yang salah di situ. Akan tetapi fungsi daripada kita sebenarnya belajar memanah, bertanya ke guru-guru, teori A, teori B, cara ini, cara itu, cara menggenggam ini, posisi aiming ini, anak panah harus begini, busur harus begitu, posisi anchor harus di sini, cara rilis harus seperti itu sebenarnya untuk mempermudah kita yang awam ketika kita ingin belajar memanah. Kalau saya seperti itu ya, karena kalau kita tidak memiliki standarisasi teknik, teman-teman, kita hanya akan kebingungan. Jadi kalau kita nggak punya standarisasi teknik, kita akan kebingungan. Bertahun-tahun kita memanah, kita nggak bakalan mengerti bagaimana cara memanah. Kita nggak tahu kenapa itu nggak kena gitu loh. Nah, teoritis tadi itu memudahkan kita untuk menganalisa daripada setiap tembakan kita. Baik daripada cara menggenggam, itu berpengaruh kepada ABCD, cara menarik, cara posisi anchor, posisi aiming itu akan berpengaruh kepada ABCD, cara kita rilis itu akan berpengaruh kepada ABCD, berikut juga busur dan anak panah yang kita gunakan itu akan semua berpengaruh, sehingga teoritis ini akan memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah kita dalam mencapai tujuan panahan kita. Jadi fungsinya lebih ke situ ya, misalkan kalau anak panahnya gini, apa yang harus diperbaiki? Kalau kita menyerap teori-teori yang ada di panahan-panahan lama berdasarkan arahan guru-guru, maka kita paham kalau kesalahannya ini loh yang harus kita perbaiki. Kalau kesalahannya ini loh yang harus kita perbaiki. Sementara kalau kita hanya terlatih, hanya otodidak full tanpa terikat teori-teori, kita tidak bisa memahami ketika terjadi kesalahan A, B, C, D. Mungkin kalau di diri kita sendiri kita punya instingtif yang kuat, kita tidak perlu teori terlalu apa ya, tembak saja udah selesai kena gitu. Tapi ketika kita memberi arahan ke orang-orang, kalau tidak terikat dengan teori, satu teori ilmu, maka kita akan kesusahan untuk menerangkan atau untuk mengajarkan kepada orang lain. Simpelnya seperti praktisi bela diri lah.
Orang yang belajar misalkan anggaplah bela diri karate misalkan. Yang satu ini street fighter, petarung jalanan, dia nggak ngerti konsep bela diri. Yang jelas dia baku hantam dan menang. Orang yang street fighter seperti ini teman-teman, dia nggak bisa ngajarin orang berkelahi. Karena dia nggak paham teori. Dia nggak paham cara mukul, dia nggak paham cara nangkis, nggak paham cara nendang. Instinktif dia yang membuat dia bisa bertahan, melakukan defense dengan cara dia, melakukan penyerangan dengan cara dia. Berbeda dengan orang yang belajar karate dengan dojonya, dengan perguruannya yang memiliki standarisasi cara memukul dasar seperti ini, latihan-latihan cara menangkis dasar seperti ini, latihan-latihan, sehingga ketika dia menjadi ahli di bela diri, dia bisa mengajarkan ke orang lain. Nah, dia paham konsep teori untuk mengajarkan ke orang lain. Akan tetapi orang yang konsepnya street fighter, yang bertarung jalanan saja, mereka tidak paham teori. Mereka mungkin menang. Mereka bahkan bisa mengalahkan orang-orang yang master di bela diri karate bahkan mungkin. Tapi secara teoritis, mereka tidak bisa mengetahui apa yang salah ketika mereka kalah. Nah, apa yang benar ketika mereka menang. Yang jelas, dia memiliki naluri saja, instinktif, secara insting untuk menyerang, secara insting untuk bertahan. Nggak punya konsep dasar gitu loh. Nah, maka tidak ada yang salah di sana kalau memang tergantung kepada tujuan kita masing-masing. Hanya saja teoritis itu memudahkan kita untuk belajar dan mencari tahu yang salah itu di mana dan bagaimana cara memperbaikinya. Tetapi kalau kita tidak memahami konsep teori daripada seluruh aktivitas memanah itu, maka kita seringkali tidak mengetahui, mencari tahu, tidak bisa mengetahui apa yang salah ketika satu aktivitas memanah kita tidak sesuai dengan tujuan kita memanah. Atau seperti kayak anak panahnya melenceng ke kiri, apa yang harus diperbaiki? Anak panah melenceng ke kanan, apa yang harus diperbaiki? Anak panah belum sampai target, udah di bawah, udah mendarat, apa yang harus diperbaiki? Anak panah harus melompati target, apa yang harus diperbaiki? Orang yang konsepnya instinktif saja, dia tidak bisa memberi konsep dasar apa yang harus diperbaiki. Tapi instinktif dia secara otodidak mengetahui, dia paham gitu loh. Secara praktek, dia bisa memperbaiki sendiri, tapi untuk menerangkan secara teoritis, biasanya dia tidak mengerti atau sedikit kesusahan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan saya pribadi termasuk yang sebenarnya tidak terlalu terikat teori, dan tidak terlalu otodidak sekali juga gitu loh. Saya tengah-tengah. Sekali saya menggunakan teori, sesekali saya menggunakan instinktif saya saja, tidak terlalu terikat dengan dua-duanya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin melihat saya ketika memanah, ketika dalam teoritisnya saya sampaikan ABCD, dalam prakteknya saya tidak melakukan itu, maka menurut saya sah-sah saja, karena secara teoritis saya sebenarnya menggunakan teori-teori ini untuk kepada teman-teman yang mau belajar dan membuat teman-teman lebih gampang untuk mencerna daripada kegiatan memanah itu harusnya seperti apa. Tapi dalam prakteknya saya sendiri bahkan mungkin terkadang tidak melakukan itu. Bahkan saya sendiri tidak melakukan itu terkadang. Saya seringkali juga memanah hanya menggunakan instinktif saya saja. Tidak terlalu terikat cara menggenggam harus seperti ini, anchor harus seperti ini, dan release harus seperti ini dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu tentang pemanah yang satu teoritis, yang satu tidak, tapi akurasinya bagus ya. Sah-sah saja selagi tidak mencederai, tidak melanggar daripada konsep safety atau keselamatan, baik untuk diri kita sebagai pemanah, keselamatan alat-alat kita, dan keselamatan orang lain dan lingkungan sekitar kita. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.